sesi presentasi pada acara Si Excellence yang akan berjalan selama 1 jam. Izinkan saya, Mikael Gunawan, menjadi moderator pada sesi kali ini dan ditambah Sabirendra selaku notulis untuk mengatur jalannya presentasi pada siang ini. Presentasi hari ini akan disajikan oleh kelompok research paper kelompok 62 dengan judul Pengaruh Perubahan Suhu Terhadap Konduktivitas Listrik pada Tembaga, yang akan diuji oleh Bapak Agus Jarwanto selaku penguji materi dan Bapak Ignatius Banu selaku penguji bahasa. Sesi ini akan dilanjutkan dengan presentasi yang disajikan selama 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, penguji bahasa selama 8 menit, dan audiens selama 10 menit, dan akan diakhiri oleh tanggapan orang tua presenter selama 5 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan waktu kepada presenter selama 20 menit untuk mempresentasikan hasil RP. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih pada moderator atas pembukaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Agus Jarwanto dan Pak Banu selaku penguji, dan kemudian pada orang tua dan teman-teman saya kanisian. Dan kami bersyukur presentasi ini dapat dimulai pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok research paper 62, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perubahan Suhu Terhadap Konduktivitas Listrik pada Tembaga. Lalu sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya selaku presenter bernama Joshua Setaji, lalu ini teman saya. Nama saya Justin Sati, kelas 12A1, persen 17. Dan saya dari itu 1244 nomor 1. Dalam melakukan penelitian ini, tentu saja kita tidak dapat melakukannya sendirian. Dalam penelitian ini kami dibantu oleh beberapa orang, dan agar kita tidak menjadi kaca yang lupa kulitnya, tentu saja kami harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, meliputi 6 orang tua kami yang hari ini datang berdua, dan juga kedua guru pembimbing kami, yaitu Pak Arwanto dan juga Pak Herupa Budi yang telah membantu kami dalam menuliskan research paper ini. Kami juga harus berterima kasih kepada pihak IPL yang telah meminjamkan laboratoriumnya sehingga kami dapat melakukan penelitian ini. Dan juga ada Toko Setiajaya yang telah meminjamkan kami sebuah alat yang sempat menjadi kendala bagi kami karena tidak dapat menemukan alat tersebut. Dalam presentasi ini, kami akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Kenapa sih kita harus melakukan penelitian ini? Listrik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita modern ini. Listrik sangat berguna bagi kami semua, dan seperti yang kita dapat lihat di ruangan ini, pemanfaatannya digunakan dalam berbagai aspek, seperti AC saja yang digunakan untuk mengendalikan suhu ruangan ini sehingga kita dapat duduk di sini dengan nyaman. Lalu ada juga lampu yang menyinari kita semua sehingga dapat saling bertatapan. Ini cuma sedikit dari kegunaan listrik yang ada di kehidupan sehari-hari. Tapi kami menyadari bahwa penggunaan listrik dalam kehidupan ini masih belum digunakan secara optimal dan masih dapat ditingkatkan efisiensinya. Dan kami juga menyadari bahwa untuk menggunakan listrik diperlukan konduktor-konduktor untuk menghubungkan sumber listrik dengan instalasi-instalasinya. Dan konduktor-konduktor tersebut terbuat dari berbagai macam material. Suhu sendiri juga mempengaruhi sifat-sifat dari material-material tersebut. Dan kami memilih kabel tembaga untuk diteliti pada kesempatan kali ini karena kabel tembaga merupakan konduktor yang paling sering digunakan dalam instalasi listrik di rumah tangga. Karena latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah yang diharapkan dapat dijawab melalui penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap produktivitas listrik kepada kabel tembaga, apakah ada? Dan juga jika ada, bagaimana bentuk pola yang dapat diidentifikasi dalam perubahan produktivitas listrik seiring dengan peningkatan suhu dalam material tersebut. Apakah akan membentuk suatu pola yang
membentuk fungsi linear, parabola, atau yang lain. Dan juga apa pemanfaatan dari penemuan ini di kehidupan kita sehari-hari. Setelah melakukan beberapa literasi pada berbagai macam literatur, kami mendapatkan beberapa dugaan sementara, yaitu pertama, adanya hubungan berbanding terbalik antara suhu dan juga konduktivitas listrik. Terus ada juga bentuk pola tersebut adalah bentuk grafik linear terbalik yang sesuai dengan hipotesis pertama. Lalu yang terakhir, kita dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan listrik dengan memanfaatkan pola yang kita dapat. Seperti contoh, jika hipotesis yang lain benar, maka kita dapat menaruh konduktor-konduktor tersebut pada tempat yang lebih bersuhu rendah. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kata yang akan sering keluar dalam presentasi ini. Yang pertama adalah konduktivitas. Konduktivitas atau lebih sering kita dengar, dengar yaitu adalah antara listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu material untuk memfasilitasi pergerakan elektron dalam rangkaian, atau bisa dibilang adalah kemampuan kemampuan material untuk menjadi konduktor dari listrik. Selanjutnya adalah kabel NER. Kabel NER sendiri merupakan kabel tunggal dengan inti tembaga yang dilapisi dengan bahan polyvinyl chloride atau PVC. Kami memilih jenis kabel ini karena jenis kabel ini merupakan kabel yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah sekali kami temukan. Selanjutnya ada suhu. Seperti yang kita kenal sendiri, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Panas dingin diukur dengan termometer. Ini merupakan arti dari suhu pada KBBI. Dan seperti yang kita tahu, semakin tinggi suatu suhu, maka temperatur yang dirasakan maka akan semakin panas, dan begitu juga kebalikannya. Dan listrik menurut KBBI adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Listrik yang kita ketahui seperti biasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Usul saya lagi. Baik, terima kasih Benedictus Hendrujito atas penjelasannya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua, yaitu metode penelitian. Oke, untuk bagian pertama adalah metodologi. Lalu apa itu metodologi? Jadi metodologi ini adalah suatu cara untuk menemukan data dengan prosedur yang sistematis. Dan di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jenis penelitian, lalu metode analisis, dan di sini kami menambahkan mengenai waktu dan tempat di mana kami melakukan penelitian kami. Untuk jenis penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengandalkan angka dan juga data, di mana kami bersikap sistematis terhadap data-data yang kami terima dan kemudian mengolah data-data tersebut melalui penghitungan-penghitungan untuk mendapatkan kesimpulan dan mengembangkan hipotesis kami pada bagian awal. Lalu kedua adalah metode analisis kami yang bersifat deskriptif, di mana kami menggambarkan dan menjelaskan data-data yang kami dapatkan juga hasil-hasilnya sebagaimana adanya tanpa adanya tambahan dari pihak manapun. Lalu untuk waktu dan tempat penelitian sendiri, penelitian kami ini dilakukan sebanyak 3 kali, masing-masing pertama pada tanggal 23 Januari, 25 Januari, dan 26 Januari tahun 2024 pada pukul 15.30 hingga 17.00 yang bertempat di laboratorium I3L di Rawamangun. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabelnya. Di mana variabel-variabel adalah suatu aspek yang pasti selalu ada dalam setiap penelitian. Dan di mana variabel ini adalah suatu komponen-komponen dalam penelitian yang kami perhatikan untuk kami teliti. Di mana pertama adalah variabel terikat, yaitu variabel yang kami teliti berdasarkan variabel bebas. Di mana di sini ada 2. Yang pertama ada resistansi dan juga konduktivitas. Untuk resistansi ini kami dapatkan melalui proses pengukuran, yaitu kami mendapatkan nilai resistansi menggunakan alat-alat ukur seperti termokouple dan juga miliometer. Dan yang kedua adalah konduktivitas, di mana konduktivitas ini kami dapatkan melalui proses penghitungan dengan cara memasukkan nilai resistansi yang kami dapatkan ke dalam suatu rumus yang nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk variabel bebasnya itu adalah suhu, di mana suhu di sini menjadi faktor penentu dari resistansi dan juga konduktivitas. Dan di sini kami juga menambahkan suatu komponen penting, yaitu variabel kontrol. Ada 2 jenis variabel kontrol. Yang pertama adalah jenis kabel, yaitu kabel NEA yang juga menyangkut luas permukaan dari kabel tersebut, dan yang kedua adalah panjang kabel, yaitu panjang 10 cm. Lalu di sini perlakuannya adalah dengan
proses pemanasan dan pendinginan kabel dengan rentang suhu mulai dari 0 hingga 90 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami. Alat dan bahan yang kami gunakan cukup bervariasi. Pertama adalah miliometer, di mana miliometer ini adalah alat yang sangat penting yang kami gunakan untuk mengukur resistansi dari kabel-kabel yang kami gunakan sebagai sampel di sini dalam berbagai variasi atau rentang suhu yang berbeda-beda mulai dari suhu 0 hingga 90 derajat Celcius. Lalu di sini ada termokouple, yaitu untuk mengukur apakah suhu-suhu kabel-kabel tersebut sudah pada suhu-suhu yang pas, yaitu 0, 10, 20, 30 dan seterusnya hingga 90 derajat Celcius untuk kemudian diukur resistansinya menggunakan miliometer. Lalu di sini ada alat mengupas kabel untuk melepaskan kabel-kabel ini dari isolatornya. Lalu di sini ada oven untuk memanaskan kabel-kabel ini dan juga ada gunting dan penggaris, di mana kami menggunakan gunting dan penggaris ini untuk memotong kabel-kabel ini untuk pada suhu yang pada panjang yang tepat. Lalu di sini ada juga kulkas, di mana kami gunakan kulkas ini untuk mendinginkan kabel-kabel tersebut agar kami dapat teliti suhunya mulai dari 0, 10 hingga 20 derajat Celcius. Oke, selanjutnya adalah mengenai alur penelitian. Di sini secara garis besar ada 8 tahapan pada penelitian kami. Yang pertama adalah pemotongan kabel, di mana pemotongan kabel ini kami tidak lakukannya di laboratorium I3L, dan di sini kami memotong panjang-panjang kabel tersebut menjadi 10 cm tiap potongnya. Dan kedua adalah kita memanaskan dan atau mendinginkan kabel, dan kita melakukannya di laboratorium I3L menggunakan oven dan juga pendingin. Jadi sebelum kita memanaskan atau mendinginkan kabel-kabel tersebut, kami mengukur suhu kabel awalnya dulu, yaitu kurang lebih 28 hingga 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya kami memanaskan dan mendinginkan kabel tersebut mulai dari rentang suhu dari 0, 10, 20 dan seterusnya hingga 90 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan ataupun didinginkan, kabel-kabel tersebut akan kami cek suhunya untuk memastikan apakah sudah pada suhu yang tepat. Dan selanjutnya jika sudah, maka kami akan mengecek hambatan atau resistansi dari kabel-kabel tersebut menggunakan alat yang bernama miliometer. Lalu untuk proses kelima adalah mengulangi perlakuan tersebut pada seluruh variasi suhu. Oke, jadi ini adalah rumus dasar dari konduktivitas listrik, di mana di sini adalah sigma sama dengan L per R dikalikan A, di mana sigma ini adalah konduktivitas listrik dan L ini adalah panjang kabel yaitu 10 cm, lalu R ini adalah resistansi yang kita dapatkan melalui proses pengukuran, dan terakhir adalah A yaitu luas penampak kabel. Dan juga terakhir ini adalah rumus perpindahan kalor, di mana kami menggunakan rumus ini untuk menentukan berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk memanaskan atau mendinginkan kabel-kabel tersebut hingga menuju pada suhu-suhu yang ingin kami teliti nilai resistansinya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Seto. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang hasil. Hasil percobaan kami terdapat 2 tabel. Untuk tabel yang pertama adalah tabel yang hasil resistansi yang kami temukan di lab I3L. Sedangkan yang tabel kedua adalah hasil perhitungan kami menghitung rata-rata resistansi untuk mendapatkan resistansi rata-rata. Kemudian kami masukkan ke dalam rumus konduktivitas listrik seperti yang tadi teman saya jelaskan di slide sebelumnya. Setelah itu, 2 tabel ini kami konversikan menjadi bentuk grafik. Menjadi seperti ini. Dalam grafik ini, grafik pertama adalah perbandingan antara resistansi dengan suhu, yang dimana jika suhu naik maka resistansi akan naik juga. Dan sedangkan yang kedua adalah perbandingan antara suhu dengan konduktivitas listrik, yang dimana jika suhu naik maka konduktivitas listrik tersebut akan turun. Dari hasil percobaan tersebut, kami menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, suhu itu berbanding terbalik dengan konduktivitas listrik pada tembaga. Seperti yang tadi seperti kami jelaskan di slide sebelumnya, konduktivitas listrik itu berbanding terbalik dengan suhu. Yang dimana jika suhu naik maka konduktivitas listrik akan turun. Dan yang kedua adalah pola yang kami identifikasi adalah pola yang berbentuk menyerupai linear.
mengapa menyerupai linear? Dikarenakan ini konstan naik, tetapi ada beberapa angka-angka yang nilainya sama. Untuk yang ketiga adalah kabel tembaga bisa menjadi konduktor yang diletakkan di tempat yang bersuhu rendah agar konduktivitas listrik itu berjalan lancar dan efisien. Berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah menggunakan alat pengukur resistansi yang lebih akurat lagi, sehingga kami bisa mendapatkan pola dari grafik yang lebih akurat juga dan lebih linear. Yang kedua adalah menemukan pemanfaatannya secara massal, seperti pada rumah maupun ruangan tertentu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Kami memakai 10 pustaka. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada para presenter yang telah menyajikan presentasinya. Boleh kita tepuk tangan untuk para presenter dulu. Selanjutnya sesi akan dilanjutkan tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dan penguji bahasa selama 8 menit. Itu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator, selamat sore Bapak Ibu, juga para kanisian, baik kelas 10, kelas 11, dan khusus pada presenter, researcher belia yang sudah melakukan penelitiannya. Tentu sebuah perjuangan yang tidak serta-merta mudah untuk bisa sampai pada titik ini. Koreksi sedikit untuk moderator, jangan nanti diulangi lagi. Yang dipersilahkan itu orang, bukan waktu dan kesempatan, ya. Kalau itu dikoreksi nanti ya. Baik, yang pertama judul yang diberikan atau yang Anda tuliskan adalah pengaruh perubahan suhu terhadap konduktivitas listrik pada tembaga, betul ya? Betul. Tetapi saya melihat di dalam perjalanan penulisanmu ini atau di dalam tulisanmu itu tidak menunjukkan perubahan suhu tetapi langsung suhu, karena tidak sama antara suhu dan perubahan suhu ya. Kalau dari 10 ke 20 itu perubahannya 10, dari 20 ke 30 itu juga perubahannya 10, dari 40 ke 50 perubahannya juga 10. Dan Anda tidak menyebut soal perubahan yang dari katakanlah 1, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 20 derajat dan seterusnya. Tidak begitu. Tetapi Anda mendapati data atau menuliskan datanya ini bukan perubahan suhu tetapi suhu saja. Ya, itu yang pertama. Soal judul nanti silahkan apa istilahnya dijelaskan atau dikonfirmasi atau mau dikoreksi ya silahkan. Yang kedua saya agak tidak mungkin soal kebahasaan ini yang perlu dicermati. Nanti mungkin Pak Banu akan lebih mendetail. Di halaman ketiga itu Anda menuliskan mengenai rumusan masalah ya, rumusan masalah. Saya agak terganggu dengan kalimat yang terakhir ketiga itu, dalam kurung 3 itu, apa manfaat hasil penelitian ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kamu nggak tahu manfaatnya nggak usah diteliti kan gitu kan. Jadi ini justru agak mengganggu buat saya. Kenapa Anda menuliskan apa manfaat hasil penelitian ini dalam, ya semua penelitian itu diharapkan dan bermanfaat ya. Gitu. Jadi kalau masih dipertanyakan lalu mananya agak terganggu saya dengan kalimat rumusan masalah yang ketiga. Oke, ditanggapi dulu 2 hal itu karena masih saya periksa dan saya cermati ke belakang, nanti makin hot pokoknya. Silakan kita anggapi dulu. Ya Pak. Untuk yang kedua yang apa manfaatnya itu, ya Pak. Sekarang saya tidak bisa ditulis ya Pak.
Diganti aja kalimatnya atau Ya terserah kamu sebagai peneliti mau merumuskan apa ini, saya nggak ngerti maksudmu soalnya. Apa manfaat hasil penelitian ini? Ya mungkin nanti dari yang kamu teliti mungkin kamu menemukan apa ya, hal yang berbeda atau apa ya, itu manfaat. Kalau yang perubahan suhu gimana Mas? Mungkin saya bisa menjawab Pak. Jadi maksud kami mengenai perubahan suhu itu sebenarnya mungkin bukan perubahannya setiap 10 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius itu bagaimana, tapi mungkin maksud kami itu nilai berapa ya konduktivitas dari kabel tersebut pada rentang suhu yang berbeda gitu Pak. Misalnya pada rentang pada suhu 10 konduktivitasnya berapa, lalu pada suhu 20 konduktivitasnya berapa, lalu pada suhu 30 berapa gitu Pak. Pada suhu kan? Iya, jadi mungkin harusnya pengaruh bukan perubahan suhu tapi pengaruh suhu saja gitu Pak. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, untuk mencapai 0 derajat hingga 90, bagaimana Anda mengkondisikan suhu 0 derajat? Oke, untuk menjawab yang tersebut, kami itu menggunakan freezer di lab atrial Pak. Freezernya sudah ada tombol sampai 0 atau kamu mengukur suhunya dengan termogan gitu misalnya? Saya mengukur suhunya Pak. Kelompok kami mengukur suhunya memakai termokopel Pak, sehingga suhunya itu pasti lumayan akurat Pak. Oke. Baik, berarti memang benar-benar dikondisikan dari 0 sampai 90. ya. Tidak sampai 100. Tidak Pak. Tidak sampai 90. Baik. Coba untuk bagaimana pengkondisian suhu 0. Lalu halaman berikutnya di halaman 4 ini ada formulasi mengenai suhunya itu sama dengan MC delta T per PO. Ini waktu. Tapi Anda tidak mengukur waktu ya. Jadi pertanyaan saya sederhana, apakah formula ini perlu? Oke Pak, mungkin sebelumnya saya bisa menjawab dulu. Jadi waktu itu kan ceritanya tuh pas mau minjem laboratorium ITM itu kan ditanya kita mau minjemnya itu berapa lama ya Pak. Nah kita tuh pas tuh mikir kira-kira gimana buat menentukan waktu yang dibutuhkan untuk kita memanaskan kabel tersebut, misalkan dari suhu ruangan yaitu 28 hingga 30 derajat Celcius hingga misalnya taruhlah 90 derajat Celcius itu kita butuh berapa lama untuk memanaskannya. Namun habis itu kan kita punya alat termokopel ya Pak. Jadi rasanya rumus tersebut mungkin tidak terlalu digunakan pada akhir penelitian karena kita udah punya alat termokopel tersebut yang kita bisa melakukannya dengan mengkondisikan. Jadi apakah suhunya sudah mencapai target yang diinginkan menggunakan termokopel tersebut. Lalu kalau sudah langsung dicek resistansinya gitu Pak. Oke, jadi tidak dibutuhkannya formulasi itu ya. Oke, nanti dikoreksi. Baik, yang berikutnya adalah masih di halaman 4, pengukuran produktivitas listrik ya. Kalau di judul Anda menyebut suhu atau ini suhu ya, saya koreksi suhu, bukan suhu lagi. Suhu. Sementara di formulasi Anda tidak ada suhu. Pengukuran produktivitas listrik tidak ada suhu di sana ya. Tidak ada besaran suhu. Maka pertanyaannya, lalu besaran suhu ini memang tidak berpengaruh atau ada tapi tidak secara langsung misalnya, atau kalau tidak secara langsung lalu akan muncul di mana? Nah gitu ya. Ini ngomongin suhu tapi formulasinya nggak ada suhu karena suhu yang pertama tadi juga nggak cocok ternyata. Kamu coret kan. Tapi yang
berikutnya yang sungguh sangat terkait dengan apa yang Itu sebenarnya utama kami meneliti konduktivitas listriknya Pak. Tapi konduktivitas listrik itu dapat kita teliti melalui proses penghitungan. Jadi pertamanya kita mencari dulu nilai resistansi menggunakan alat ukur yaitu miliometer. Dan di situ kita mendapatkan nilai resistansi melalui proses pengukuran resistansi tersebut. Nah, kemudian dari nilai resistansi itu baru kita masukkan nilai resistansi itu ke rumus yang tadi Bapak tanyakan, dan rumusnya itu kan seperti ini ya Pak. Ini Pak. Nah, nilai resistansinya kita masukkan ke bagian penyebut dari ruas kanannya. ada Suhunya, jadi suhu itu ngaruhnya kan kalau menurut pikiran kami ya Pak, suhu itu ngaruhnya ke resistansi Pak. Nah, di situ kita mendapatkan nilai resistansinya melalui proses pengukuran menggunakan miliometer. Baru misalnya dari nilai resistansi yang kita dapatkan dari pengukuran tersebut, baru kita masukkan ke rumus ini untuk mencari konduktivitasnya melalui penghitungan Pak. Dan kemudian kita mendapatkan hasil yang ya berbeda dan berbentuk menyerupai dengan seperti ini. Jadi menurut kami ada pengaruhnya, namun pengaruhnya tidak secara langsung, karena pengaruh langsungnya itu ke resistansi, baru kemudian kita teliti konduktivitasnya melalui proses penghitungan tersebut Pak. Ya, oke, saya buka hasilnya supaya tidak terkunci. Karena ini masih proses pembelajaran, saya buka kuncinya ya. Nah, kalau saya diamkan kamu terkunci benar. Karena kamu tidak bisa menunjukkan bagaimana hubungan antara suhu dengan konduktivitas. Padahal mestinya ada dong, kamu teliti itu. Dan itu tadi menjadi variabel bebas toh. Ya. Maka nanti silahkan dicermati, dipelajari ulang, dan bila mana harus ditambahkan. Ingat pemoean. Ya, ingat pemoean, di sana pasti ada suhu. Dan di situ ada dimensi. Ya kan? Dimensi apa? L dan A. Ya kan? Nah, ketika ada pemanasan, perubahan suhu, maka L-nya berubah, A-nya berubah. Ketika L-nya berubah, A-nya berubah, maka konduktivitasnya seperti yang kamu rumuskan itu tentunya akan berubah. Oke ya? Nah, oke. Catatan. Baik. Berikutnya. Terima kasih kepada Pak. Habis waktunya. Silakan dilanjutkan Pak Baru Ya, sebagai penguji bahasa. Ya, baik, terima kasih moderator. Oke, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore teman-teman karisian dan teman-teman presenter. Pertama, Profesiat atas presentasi yang sudah dilakukan pada siang hari ini. Bapak punya beberapa catatan. Yang pertama, Bapak mau memulai dari hal yang sama dengan Pak Agus tadi, di rumusan masalah. Nah, selain kegelisahan Pak Agus ketika membaca rumusan masalah yang ketiga, Bapak juga gelisah karena di rumusan masalah kalian itu tidak diakhiri dengan tanda tanya. Biar bagaimanapun, ya, kalimat tanya itu harus selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di naskah kalian ini tidak. Nah, hal yang kedua, sebenarnya apa yang ada di dalam benak kalian ketika membuat rumusan masalah yang ketiga itu tadi apa? Kenapa manfaat hasil penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa itu bisa muncul rumusan masalah? Sebenarnya apa yang melandasi? Baik Pak, mungkin saya bisa jawab Pak. Kenapa kita tulisin yang ketiga itu Pak? Kita pikir kan ini kalau bisa kita dapat polanya Pak, kita maunya nemuin penggunaannya dalam skala yang lebih besar lagi Pak, seperti dalam rumah atau mungkin bangunan besar juga Pak. Gitu sih Pak. Nah, terus selain masalah yang disampaikan Pak Agus tadi, yang ketiga tadi juga tidak terjawab kalian. Yang akhirnya itu tidak disinggung di hasilnya, lalu kesimpulan juga belum muncul. Ya, ada di syarat Pak. Kita tidak menemukannya, tapi di syarat ada tulisannya Pak. Oh, kalian letakkan. Karena kita nggak ada, karena pada akhirnya kita nggak dapat pada kita nggak juga
nggak menemukan pemanfaatnya secara skala besar, Pak. Oke, maka itu jawabannya salah. Ini karena kesannya ini pertanyaannya agak menggeliat juga ya. Nggak mungkin perlu kalian diskusikan ya. Sedikitnya. Lalu yang kedua, kalau mau tanya ke kalian, syarat paragraf yang baik itu apa? Syarat sebuah paragraf Subject and predicate. dikatakan paragraf itu baik itu Ada kepaduan, Pak. ada kepaduan, lalu apa lagi? Berisikan minimal 4 kalimat dan gagasan utamanya sama, Pak. Oke. Nah, di naskah kalian ini ada beberapa paragraf. Sebenarnya Bapak menemukan 2 paragraf yang itu belum memenuhi paragraf yang baik. Itu ada di halaman 2, lalu ada di halaman 4. Di sini Bapak sudah tandai. Di paragraf kalian itu hanya terdiri dari 1 kalimat. Tadi sudah dikatakan ada kepaduan. Lalu salah satu syarat yang berikutnya adalah kelengkapan. Paragraf yang baik itu ada kelengkapan. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Nah, silakan nanti coba dibuat lagi rumusan kalimatnya agar teks yang kalian buat ini menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, di sini Bapak menemukan beberapa kesalahan kebahasaan. Contohnya di sini, mungkin ini typo ya teman-teman ya. Waktu pengah ini dilakukan pada tanggal 23 Januari, 25 Januari, dan 26 Januari. Pengah ini apa? Harusnya pengamatan, Pak. Itu setelah saya baca lagi emang ada salah, tapi udah lanjut print terus sudah dikumpulkan. Ini lebih lagi. Lalu kemudian di daftar pustaka teman-teman, ini silakan nanti dibuat justifikasi katakan sendiri ya. Tetapi ingat tetap seperti ini sudah oke. Cuma di bagian belakangnya ini dibikin katakan Pak, untuk yang tadi justify Pak, kelompok kami sebenarnya sudah konsultasi ke Pak Arwanto, tapi kata Pak Arwantonya lebih mending kayak gitu Pak, karena biar lama baca. Oke, kalau gitu kalian cek di dokumen kalian. Ya. Lalu mungkin itu dulu dari Bapak. Kalau punya masih sisa, mungkin Pak Agus punya tambahan. Masih tersisa 3 menit. Baik, ini ganjil ya kalau nggak disampaikan sekali. Ya, ketelitian itu penting ya. Maka halaman 6 dan halaman 7 ini juga menjadi tidak dibenarkan karena Anda menyampaikan tabel itu suhunya hanya 90, tetapi di grafik bagaimana mungkin itu sampai 100. Paham nggak? Iya ya, jelas ya. Di grafik 100 sementara tabelnya mentok di 90. Nah, nanti kalau dikoreksi ya, nanti saya berikan ini koreksiannya. Lalu yang berikutnya akan lebih baik kalau kalian tambahkan komparasi hasil riset Anda dengan referensi yang ada. Saya meyakini ini sudah dikerjakan orang, ya sudah dikerjakan. Barangkali mungkin tidak sama persis, bisa jadi tabel resistensi atau produktivitas untuk suhu 20 derajat misalnya, ya kan? Cocok nggak yang kamu lakukan? Kalau tidak cocok, suhu lembaga misalnya, lalu berapa persen penyimpanannya, itu akan lebih lengkap nanti karya tulis ilmiahnya ini lengkap. Oke. Lalu soal manfaat tadi dirumuskan yang lebih baik karena tadi dikatakan pada saat presentasi itu pemanfaatan ini di rumah. Ini saya kira tidak ketemu ya pemanfaatnya. Apa kamu meneliti ini terus ngapain? Di rumah aku pasif terus biar gitu. Rasanya enggak ya. Jadi itu saja tambahan saya. Kalau soal tadi produktivitas dan resistensi
itu memiliki hubungan terbalik, ya memang iya. Ya, itu bukan sesuatu barang yang apa, maksud saya itu memang sudah demikian. Kalau resistansinya itu besar, pasti daya antaranya akan kecil, dan sebaliknya itu udah pasti, nggak usah dibahas, juga udah pasti. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para penguji telah menyampaikan tanggapannya. Untuk sesi berikutnya diberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya dan menanggapi selama 10 menit. Silakan kepada audiens yang punya pertanyaan. Apakah ada? Oke. Baik, jika tidak ada, apakah ada orang tua dari para presenter yang ingin memberikan sepatah dua patah kata terhadap presentasi yang telah dilakukan oleh presenter? Silakan Bapak Ibu, ada apa? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Bapak Guru, saya orang tua dari Joshua. Ingin menyampaikan terima kasih kepada Joshua dan Ben dan apa namanya satu lagi Jason ya. Presentasinya kalau dari kami orang tua yang sudah bagus ya Pak, walaupun ada kekurangan di sana sini mungkin sudah diperbaiki kali dan juga depannya. Semoga dengan penelitian yang sudah dilakukan kelompok masih 62 ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya, menjadi lebih baik lagi untuk penelitian itu, apalagi kalau sudah di mahasiswa ya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Guru, moderator, Joshua, Ben, dan Jason, juga kepada semua. Mungkin dari saya terima kasih. Silakan Ibu. Monggo. Silakan. Terima kasih. Tadi hasilnya semoga bisa diterima dengan baik dan nantinya mungkin bisa lebih bagus lagi. Sekian. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin di mendasar saja, saya ingin bertanya bukan mengenai topiknya, tapi mengapa memilih fisika sebagai bidangnya? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Mengapa kelompok kami memilih fisika? Karena sebenarnya cita-cita kami kan untuk menjadi seorang dokter dan dokter. Kami memilih fisika itu karena kami tertarik ke bidang tersebut, walaupun kami sebenarnya maunya ke dokter. Dan di fisika itu banyak sekali perhitungan-perhitungan yang membuat membuat kelompok kami tertarik untuk meneliti bagian tersebut. Sudah itu aja. Moderator izin boleh. Oke. Baik. Anda mempunyai orang tua yang luar biasa, bisa menemani sampai presentasi. Kalau cita-citamu adalah dokter, sebenarnya fisika dan kedokteran itu sangat dekat, Mas. Anda bisa meneliti berapa tekanan di otak itu ada kaitannya dengan listrik ya. Jadi seberapa besar otak itu punya tekanan listrik ya. Apalagi kalau nanti soal saraf dan lain sebagainya itu kan
ilustrasinya itu di neuronnya itu kan ada kayak apa aliran listrik gitu kan ya, Iya, kilatan listrik. Jadi itu saya kira sangat dekat dan banyak sekali sebenarnya yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu bikin simulasi prinsip kerja dari tensimeter itu gimana sih? Ya kan? Bagaimana memperbesar stetoskop itu supaya cukup-cukupnya lebih kencang, fisika banget. Oke, satu koreksi lagi di abstrak. Ya. Kalimat yang ke 1, 2, ketiga dari yang terakhir itu penelitian ini akan mencari tahu, bukan akan lagi ya. Kalau sudah dilakukan maka jangan menggunakan akan. Nah, tapi sudah dikerjakan, dikoreksi ya. Lalu yang berikutnya terakhir dari saya, kamu melakukan ini sudah menjalin komunikasi relasi dengan I3L ya bagus, apalagi latihan membangun jaringan gitu ya, saya kira itu baik. Lalu pertanyaannya apa refleksimu dengan RP ini? Apakah dari awal memang kamu sudah semangat gitu atau sebenarnya ya tarso gitu ya kan? Pada akhirnya langsung sudah dikerjakan. Atau mungkin juga bikin judulnya apa ya, pusing barangkali. Nah, silakan seperti apa refleksi dari kalian, kalau boleh tahu berapa kali gagal untuk RP ini, silakan masing-masing menyampaikan refleksi. Baik, mungkin bisa dimulai dari saya ya. Pas awal-awal dari penelitian ini, kita semua tentu aja awal-awalnya malas-malasan. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, mulai dikejar pas kayak checkpointnya terlambat atau apa, kita jadi lebih mulai mau berusaha dan akhirnya selesai juga. Oh, berapa kali gagal? Yang pertama-tama tuh pas kita awal-awal mencari cara untuk menaikkan suhunya, kita udah nyoba beberapa cara seperti menggunakan baterai untuk menaikkan suhu dari kabel dan juga mengukur resistansi kabel dengan alat-alat lain. Dan itu semua banyak yang gagal dan harus kami ulang dan mencari cara baru untuk menemukan ini. Kita sempat berpikir panjang banget di Gimit gimana caranya, dan itu sih hal yang paling berkesan dalam penelitian ini, karena mikirnya kita tuh bikin penelitian ini tuh nggak terlalu sulit, tapi alat-alatnya tuh susah didapatkan juga, jadinya gitu loh. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin kalau dari saya, refleksi yang bisa saya dapatkan adalah untuk mungkin mengerjakan sesuatu itu dengan lebih maksimal. Soalnya pas ini kita pasti memang kadang-kadang nunda-nunda gitu Pak. Jadi terus kita mau ke laboratoriumnya kapan, ataupun mau ngelakuin ini kapan, itu kapan, tapi kita habis itu kayak nunda, dan akhirnya jadi kurang maksimal. Mungkin kedepannya menjadi pelajaran agar segala sesuatu itu harus dilakukan dengan lebih maksimal. Oke, untuk saya refleksi saya itu adalah untuk merancang semuanya dengan siap Pak. Kayak sebenarnya ada beberapa dari percobaan kami tuh langsung dadakan gitu Pak. Karena itu saya belajar untuk buat merancangnya itu lebih siap dan matang Pak. Cukup moderator, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari orang tua dan juga dari audiens yang bertanya. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kaum presenter. Karena sudah tiba di penghujung acara, saya selaku moderator ingin berterima kasih
Kepada hadirin sekalian, para penguji yang telah menyempatkan waktu untuk datang pada sesi presentasi kali ini, saya meminta maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.